Shalom brothers and sisters. Spesiali. Shalom. 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 Semua bersukacita hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Oke, boleh kasih senyum ke kanan kirinya. Senyum, 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 senyum. Haleluya. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama puji, kita mau sembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat segala. Mari kita sama-sama mengucap syukur kehadirat Tuhan. Kita dikasih kesehatan hari ini untuk bisa bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersama. Ku sembah Kau. Haleluya Yesus. Kau dahsyat Tuhan, Kau baik Bapa. Haleluya. Ku tinggikan namamu, Kau yang ajaib. oh Yesus. Ku sembah Kau. Haleluya Yesus. Saya undang para brothers and sisters untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Syukur bagimu. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik. Kudus, kuduslah namamu Tuhan. Ku sembah Oh, suci namamu. Haleluya Yesus, mari kita naikkan pujian. Yesus kau sungguh baik. Terima kasih. Haleluya Yesus. Sembah Kau. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta Kau selalu. Cinta Kau Amin Tuhan. selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil Yesus. Yesus Kau sungguh baik. Yesus namamu
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, oh Yesus, Kau sungguh baik. Thank you Lord. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, ku selalu puji. ya Yesus, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memuji-Mu Tuhan, Ku selalu puji-Mu Tuhan, mau ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, ku puji nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya, Yesus, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Oh, Kau dahsyat Bapa, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Syukur
Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Kami gak bisa membalas kebaikan-Mu Bapa. Oh, tapi kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu selalu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, semua kemuliaan Tuhan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Amin Tuhan. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Haleluya. Terima Kau yang layak Tuhan, pujian, hanya Kau yang layak. kemuliaan Haleluya. bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, oh, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima Tuhan, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. terima Haleluya. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamat kan ku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah,
Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Brothers and sisters, saya undang untuk bangkit berdiri. Oh, dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sembah Dia, haleluya.
Haleluya. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puja, Engkau Allah yang kami tinggikan. Haleluya. Syukur. Haleluya. Engkau yang kami sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Engkau baik selamanya. Syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Oh. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang selalu pelihara hidup kami, Engkau Allah yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah, bahkan kasih-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi ini. Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Sekarang waktunya kami mendengar firman-Mu. Tuhan, layakkan hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, hamba gak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Dan biar apa yang hamba sampaikan pagi ini berasal dari Tuhan, menguatkan kami, menghibur kami, meneguhkan kami. Urapi kami semua ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 6. Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan pagi ini berjudul mengatasi kekhawatiran. Mengatasi kekhawatiran. Injil Matius 6 ayat 25. Kita akan baca bergantian ayat ini, saudara-saudara. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, selanjutnya sampai ayat 34 kita akan baca bersama-sama. Baik, kita akan mulai baca. Perikopnya berjudul hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu menyadari dan Yesus tahu bahwa hidup manusia itu tidak lepas dari yang namanya masalah. Ya. Makanya manusia, ya Tuhan tahu seringkali mudah khawatir. Saya mencoba buka Bapak Ibu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu khawatir? Khawatir itu artinya dia takut, gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Ini yang harus kita ingat.
Kadang-kadang manusia ya, kita semua suka takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Makanya kadang-kadang ya ada orang berkata hidup ini seperti fata morgana. Saudara tahu ya, misalkan kalau kita ada di sebuah jalan raya, jalan beraspal, di tengah terik matahari yang panas, kita lihat dari kejauhan saudara-saudara nampaknya aspal atau jalan itu kelihatannya basah Bapak Ibu. Tetapi waktu kita dekatin ternyata basah atau kering? Kering, kelihatannya aja basah padahal faktanya kering. Saudara kadang-kadang kita ini suka dikuasai oleh kekhawatiran, pikiran kita suka melayang-layang tentang sesuatu yang sebenarnya antara apa yang kita pikir dengan apa yang menjadi kenyataan itu berbeda. Apalagi kita saudara-saudara mendengar tahun 2023 itu tahun krisis global. Saya kalau baca YouTube-nya, bukan baca ya, nonton YouTube-nya Pak Jokowi saudara-saudara. Kemarin waktu dia ngisi sambutan di PDI Perjuangan ulang tahun ke-50, wah saya suka ngikutin Bapak Ibu. Pak Jokowi cerita sekarang sudah ada beberapa negara jadi pasiennya IMF dan beberapa lagi saudara mungkin puluhan ada 20 lebih sedang antri jadi pasiennya IMF saudara-saudara karena mengalami krisis yang luar biasa. Kita berdoa Indonesia enggak lah ya, amin. Haleluya. Nah, saudara kadang-kadang kita diliputi oleh rasa khawatir, takut, waduh nanti bagaimana, apa yang terjadi. Dan itu pikiran kita suka menghantui sehingga kita menjadi susah tidur, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Gimana mau jadi daging kalau begitu? Saudara, kita semua mengalami yang namanya pergumulan. Tapi Alkitab berkata begini saudara, kekhawatiran dan iman itu berbanding terbalik. Kalau iman kita semakin besar, kekhawatiran itu akan semakin sirna. Tetapi kalau kekhawatiran itu semakin besar dalam hidup kita, maka iman kita akan semakin kerdil, semakin kecil saudara-saudara. Saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu pagi ini, apakah Bapak Ibu bergumul dengan usaha, bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan sakit penyakit, saya tidak tahu. Saudara, akhir tahun yang lalu saya dapat berita dari adik saya WA saya. Ngasih tahu, Mas, Mama masuk rumah sakit. Gitu. Saya pikir masuk rumah sakit biasa karena memang orang tua saya ya jarang sakit yang serius banget gitu. Ya bukannya yang kemarin-kemarin sakitnya main-main enggak. Ya kan? Paling-paling bapak saya ya karena usia ya pinggang sudah mulai suka sakit. Kata dokter nggak boleh angkat berat. Mama saya memang ada gula tapi memang bisa terkontrol. Nah, tapi waktu adik saya ngasih tahu ya mama sesak napas lalu kemudian batuk-batuk, dicek dahaknya, dipikir kata dokter TBC gitu ya. Enggak ternyata enggak ada virusnya, enggak ada bakterinya, bersih ya. Lalu adik saya dapat yang ngasih info, kata dokter suruh di ronsen dan sebagainya. Ada macam-macam istilah kedokteran. Tapi yang bikin saya kaget saudara, dokter bilang begini kata adik saya, itu di paru-paru mama itu ada cairan. Waduh saya kaget saudara. Karena adik mama saya, tante saya yang di Bekasi juga mengalami hal yang serupa. Saudara di paru-parunya ada cairan, ternyata itu efek dari kanker payudara, saudara yang menjalar ke paru-paru dan sudah menyebar ke semua. Aduh, pikiran saya sudah melayang-layang entah kemana saudara. Waduh, udah tadinya biasa-biasa aja jadi sedih banget. Jadi itulah pikiran manusia kadang-kadang, wah jangan-jangan, wah saya jadi langsung sedih saudara. Aduh, saya pengen buru-buru pulang pokoknya. Kadang-kadang saudara ketika kita mendengar sesuatu yang buruk itu bisa melemahkan iman kita. Jadi seolah-olah saya jadi lupa kalau saya ini pendeta dan seorang hamba Tuhan begitu. Jadi mulai khawatir, ternyata kekhawatiran itu bisa saja menyerang siapapun juga termasuk pendeta. Aduh, tetapi jujur waktu itu pikiran saya udah kemana-mana karena harus, bayangin saudara itu diambil cairannya itu 3 kali. Yang pertama 1000 mili berarti 1 liter. Yang kedua itu 500, yang ketiga kalau enggak 750. Jadi itu ada terus. Sehingga hari ini harus di kemo. Sekarang udah canggih kemonya enggak pakai laser ya Pak ya. Sekarang pakai obat, pakai kemonya oral.
Tetapi saudara, ada banyak hal dalam hidup ini yang kadang-kadang membuat kita khawatir. Karena itu bagaimana caranya agar kita bisa menguasai kekhawatiran itu, saudara, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Saudara, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-25 dan ayat 26 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa Bapa di surga tidak ingin kita khawatir, karena Bapa sudah berjanji Dia akan pelihara hidup kita. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana kita mengatasi rasa khawatir? Kita harus mengamini jaminan sorgawi. Saudara-saudara, makanan dan pakaian itu bicara soal kebutuhan hidup. Hari ini apa yang menjadi kebutuhan hidup kita? Apakah kesehatan, apakah keuangan, apakah apa? Ya. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Nah, Bapa di surga itu berjanji, saudara-saudara, Dia akan menjaga dan memelihara hidup kita. Karena di ayat 26 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak bilang begini, hai anakku, burung di udara aja aku pelihara, masa kamu enggak? Tapi saya kalau flashback ke belakang ya Bapak Ibu ya, saya coba ya dari awal-awal COVID Maret 2020 sampai hari ini 2023, saya bisa melihat penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan luar biasa. Sehingga saudara, dari pengalaman-pengalaman yang saya alami saudara, saya punya sebuah keyakinan kalau dulu Tuhan tolong saya, hari ini Tuhan tolong saya, besok juga Tuhan pasti tolong saya. Jadi ketika saya bergumul, saya kadang-kadang saya naik motor, saya suka berdoa di jalan, saya berkata, tidak mungkin Tuhan tidak tolong saya. Tidak mungkin. Jadi kalau seandainya saudara Hani bergumul mungkin dengan sakit penyakit kayak dengan pekerjaan kayak dengan keuangan kayak, saudara harus punya sebuah keyakinan Bapa di surga menjamin hidup kita. Amin. Nggak mungkin Dia biarin kita, nggak mungkin. Saya pernah saksikan kepada saudara, saya punya anak 3 tapi 3-tiganya tidak pernah nanya, Pak besok saya makan apa tidak? Yang nomor 1 pun sama, yang nomor 2 sama, apalagi yang nomor 3. Dia gak pernah nanya, Pak besok saya makan enggak? Karena baru setahun umurnya. Tapi saya menyadari begini saudara, apapun kebutuhan kita. Makanya begini, kadang-kadang ada orang, aduh BBM naik, aduh kebutuhan hidup naik. Saya bilang begini, jangan takut BBM naik, jangan takut kebutuhan naik, nanti berkatnya juga naik. Amin. Karena Bapak kita pelihara. Ada satu ayat yang saya sangat diberkati saudara-saudara di dalam ayat yang ke-32 di sini dikatakan begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi, saudara perhatikan, kalau ada kata tetapi itu berarti ingin menunjukkan suatu perbedaan antara bagian di atasnya dan di bagian bawahnya. Akan tetapi, jadi semua itu apa? Semua kebutuhan yang tadi disebutkan ya, makanan, pakaian, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, semua orang mungkin khawatir akan kebutuhannya, semua orang mungkin akan pusing dengan kebutuhannya. Akan tetapi, Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Aduh, ini keren banget. Makanya kata Yesus, kita ini harus banyak belajar dari seorang anak kecil. Kita belajar percaya pada jaminan surgawi. Abraham dia percaya dengan janji Tuhan. Sekalipun kata Alkitab tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Tuhan janji, Abraham nanti keturunanmu langsung yang akan
ya mewarisi dan akan diberkati. Walaupun sempat dia ragu ya, tetapi Alkitab berkata begini, terhadap janji Allah, Abraham memegang teguh sekalipun umurnya sudah tua dan Sarah sudah tidak mungkin lagi bisa punya anak. Tetapi dia berkata, saya percaya janji Tuhan digenapi. Begitu, nunggunya 25 tahun. Tetapi Abraham tidak pernah ya ragu dengan janji Tuhan. Dia yakin. Hari ini kalau kita punya kekhawatiran, sudah yakin dengan janji Tuhan. Amin. Karena Bapak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapak tahu nggak kalau kita lagi pusing bayar kredit rumah? Bapak tahu? Tahu. Bapak tahu kalau kita dikejar-kejar sales suruh bayar barang? Tahu nggak? Tahu. Tahu semua. Apa yang kita butuhkan, Bapak tahu. Makanya kita harus yakin dan percaya. Waduh, makanya pelajaran doa Bapa Kami itu penting. Ada kata kunci di sana, saya yakin dalam doa Bapa Kami itu Bapa Kami yang di surga. Bapa Kami. Ada Bapak, kita ini anak, dia adalah Bapak kita. Jadi bagaimana caranya kita menguasai rasa khawatir? Yakin akan jaminan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, yang kedua, di ayat yang ke-33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau saya baca dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup berkata, dan ia akan memberikannya kepada kalian jika kalian mengutamakan dia dan hidup menurut kehendaknya. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan pemeliharaan Tuhan dan mengatasi rasa khawatir, yang kedua harus memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Menyisakan waktu buat Tuhan dan menyisihkan waktu buat Tuhan itu dua hal yang berbeda. Menyisakan waktu artinya kalau kita sempat kita baru mencari Tuhan. Kalau sempat baru beribadah kepada Tuhan. Kalau sempat baru kita ke gereja. Kalau sempat kita berdoa. Kalau sempat berarti itu menyisakan. Kalau menyisihkan artinya ketika kita punya waktu 24 jam, sudah kita beri waktu kita khusus. Mau jam berapa kita mencari Tuhan. Tadi pagi saya 4:30 bangun, ya sebelum saya beraktivitas, saya berdiam diri sama Tuhan. Wow, betapa indahnya ketika kita pagi itu berdiam diri bersama dengan Tuhan. Tapi Alkitab berkata begini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus dia berdoa. Amin. Mengutamakan Tuhan daripada yang lain. Makanya hari Minggu, saudara-saudara, kalau udah waktunya ibadah di sini GBI Hope, jam 10 udahlah, jam 10 saudara nanti, jangan kemana-mana. Kalaupun saudara liburan keluar kota, ke luar negeri, keluar angkasa kali, cari gereja dulu saudara, jangan mentang-mentang liburan, wah puji Tuhan hari ini libur saya gak ke gereja dulu, karena lagi tamasya sama keluarga, di luar kota, enggak, ibadah. Saya suka candain jemaat, coba kalian lihat saya bilang gitu, coba. Kalau saya kemana-mana, mau ke Jawa kek, mau kemana, hari Minggu saya pasti ke gereja enggak? Iyalah ke gereja. Nah iya makanya contoh, iyalah Bapak ke gereja kan khotbah katanya, jadi pasti ke gereja ya kan? Enggak, mau pendeta, mau jemaat, kalau waktunya ibadah, ibadah, amin. Dan saya percaya kalau kita ini mengutamakan Tuhan, Tuhan akan, kata Alkitab, dia akan menambahkan semua apa yang kita butuhkan. Dia akan pelihara hidup kita. Saudara yang mau buka toko, ya pagi-pagi sebelum saudara buka, saudara berdoa dulu sama Tuhan. Tutup toko, mungkin berdoa juga sama Tuhan. Ya, saudara sekeluarga berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan sungguh-sungguh pelihara. Mengutamakan Tuhan itu memang awalnya sulit, tetapi ketika kita kerjakan, saudara, itu akan mendatangkan sesuatu yang baik. Ya, saya kadang-kadang kalau makan sama istri sama anak, seringkali saya nggak pesan makan, saudara. Kenapa? Karena kalau pesan makan bisa nggak habis, sayang kebuang-buang. Nah itu namanya menyisakan.
Tapi kalau menyisihkan, misalkan berdua sama tamu, ya harus menyisihkan, oh saya nggak habis nih, dibagi dua. Atau kalau lagi bokeh, ya beli makanan satu, piringnya 2 apa 3, dibagi-bagi. Itu namanya menyisihkan. Waktu yang kita punya 24 jam, kita mau sisihkan untuk Tuhan. Amin. Mungkin pagi kita datang sama Tuhan berdoa, kita cari wajah Tuhan, dan kita mengutamakan Tuhan. Dan Tuhan berkata, ya semua itu akan diberikan kepada kalian jika kalian mengutamakan Dia dan hidup menurut kehendaknya. Biar jemaat GB Hope sungguh-sungguh dipelihara Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, tetapi satu kali saya dengar jemaat kami curhat. Dia buka sebuah toko, dia bilang kemarin itu sulitnya luar biasa. Keuangan dia bilang aduh pusing mau bayar sales, pusing banyak kebutuhan, waduh banyak pusingnya saudara. Dulu dia pernah protes sama saya, waktu itu saya suka bilang kalau kamu bergumul berdoa, sampai dia bilang begini, masa lagi sulit kekurangan berdoa, emangnya Tuhan bisa kirim duit dari langit dijatuhkan begitu kira-kira dulu. Tapi kemudian kemarin dia kesaksian sama saya, dia bilang begini, aduh terima kasih udah ngajarin saya berdoa, sekarang saya ngerti. Ketika dalam kesulitan, jadi kemudian dia bertobat, dia pagi-pagi berdoa. Dia cerita, pagi-pagi dia utamakan Tuhan. Ya kadang-kadang orang Kristen itu kan ditekan dulu kan baru berubah ya. Begitu ya. Kalau suasananya aman, damai, sejahtera, kira-kira kita doanya serius, sungguh-sungguh, pakai nangis apa tidak? Halo? Kalau aman semua, doanya bagaimana? Biasa aja kan? Maka terima kasih Tuhan, Engkau baik begitu. Tapi kalau kita lagi bergumulnya luar biasa, wow sampai nangis enggak? Iya kadang-kadang bersyukur ya kalau kita berada dalam krisis, kekurangan, berarti itu mendorong kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Wah jemaat saya ini, dia pagi-pagi sudah berdoa. Dan dia melihat ya Tuhan mulai pelihara, dia mulai diberkati. Dan ini saya percaya bukan karena kebetulan, tetapi ada Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, yang menopang dan menyertai. Amin. Jadi kalau hari ini kita jemaat GB Hope mengutamakan Tuhan lebih dulu, yakin Tuhan akan pelihara hidup kita. Yang terakhir, oh puji Tuhan terakhir. Yang ketiga saudara, di ayat 34 berkata begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus menyuruh murid-muridnya supaya janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya begini, kita bisa milih mau khawatir atau tidak. Ternyata pilihan itu dimulai dari pikiran kita. Jadi yang ketiga saudara-saudara, bagaimana caranya kita mengatasi kekhawatiran? Kita memiliki pikiran yang benar. Pilihlah hari ini memilih keputusan yang benar dan itu dimulai dari pikiran kita. Pikiran kita itu adalah medan tempur yang sangat penting, medan tempur dan kemenangan kita dimulai dari pikiran. Makanya hari ini apa yang kita pikir itu tergantung dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Kalau kita selalu mendengar berita-berita yang jelek, berita-berita yang negatif, mata kita juga melihat hal-hal yang buruk yang membuat kita takut, saudara-saudara, maka kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, kita menjadi ciut. Satu kali ada seorang kepala rumah ibadah yang namanya Yairus. Ini orang Jawa Bapak Ibu. Saudaranya Ya Centong. Nah, Irus itu saudaranya Centong. Saudara paham? Ada yang tahu Irus? Ada orang Jawa? Nah, kalau di Jawa namanya Irus. Karena dia orang Yahudi makanya namanya Yairus. Satu kali anaknya sakit keras. Waktu itu mungkin sebelum ditinggal masih hidup. Hampir mati. Mungkin kalau dalam istilah sekarang udah koma. Tinggal nunggu titik.
Dia dengar tentang Yesus. Wah, ketika dia dengar tentang Yesus, muncul pengharapan. Mungkin dia sudah dengar Yesus melakukan banyak mujizat yang luar biasa. Jadi waktu dia dengar, dia datang kepada Yesus minta tolong. Baru ketemu Yesus, kerabatnya datang. Ya Rus, atau apa panggilnya? Rus. Udah jangan nyusahin guru. Anakmu sudah mati. Coba saudara kalau sebagai bapak, dengar info dari keluarga kita, udah jangan nyusahin guru, anakmu sudah mati. Kira-kira saudara akan pikirannya bagaimana? Down apa tidak? Pasti gitu, aduh, kita pasti sedihnya luar biasa. Tapi Yesus bilang begini, Yairus jangan takut, percaya saja. Wah ini, rasa takut dan percaya itu dua kubu yang berbeda. Saudara hari ini pikiran saudara lebih memikirkan yang mana? Yang negatif atau yang positif? Itu mempengaruhi kita. Kalau Yairus dengerin apa kata keluarganya, udah mati. Mati itu bicara udah gak ada harapan. Mati itu artinya ya udah selesai, udah gak ada harapan. Dan dia pasti pulang dengan loyo, langkah yang gak ada semangat. Tapi ketika Yairus dia dengar apa kata Yesus, jangan takut, percaya saja. Ada sebuah harapan, ada sebuah semangat. Percaya saja, percaya saja. Sehingga saudara singkat cerita, Yairus percaya dengan apa yang Yesus katakan dan anaknya hidup kembali. Amin. Saudara Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah. Jadi saudara, kekhawatiran ternyata bisa merusak damai sejahtera kita. Tapi kalau kita serahkan khawatir kita sama Tuhan, Dia akan pelihara hati dan pikiran. Nah ini penting, hati dan pikiran. Kalau hati dan pikiran saudara khawatir, saudara akan susah tidur. Susah tidur, bolak-balik. Udah ke kanan, ke kiri, ke utara, selatan, timur, barat, saudara gak bisa tidur. Khawatir. Tapi percaya, ayat 8. Jadi akhirnya, ini kesimpulan Paulus. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kemarin saya mau pulang karena saya pulang kampung tanggal 15 Desember sampai 30 Desember. Saya karena tanggal 1 ada ibadah buka tahun dan perjamuan kudus. Jadi saya pulang duluan. Tapi istri dan anak saya taruh di Semarang tempat mertua biar liburannya agak lama dan mereka pulang lagi tanggal 4 Januari. Tapi sebelum saya pulang saya bilang sama mama saya sama ibu saya bilang begini, Mama jangan terlalu mikirin sakitnya. Karena Alkitab udah jelas, hati yang gembira obat yang manjur. Mungkin ya Tuhan izinkan mama sakit supaya mama jadi saksi bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Saya coba menguatkan mama saya. Walaupun sebenarnya jujur aja hati saya juga sedih ya. Kayak berapa hari lalu adik saya juga telepon lagi. Mas, mama masuk rumah sakit lagi. Ya ada apanya gitu, elektrolit apa gitu yang kurang. Jadi tensinya normal, gulanya normal, semuanya normal. Tapi lemes, jadi ada apanya gitu yang agak kurang. Ada 2 itu bikin drop. Jadi harus diinfus masuk rumah sakit. Tapi tiap saya telepon sama mama saya, orang tua saya kuatin. Pikirkan yang baik. Kadang-kadang saudara ya dengan kondisi yang lemah bisa saja pikiran kita ini melayang kemana-mana. Apalagi waktu dokter bilang itu kanker ganas saudara-saudara, adik saya gak berani cerita sama mama saya. Tapi mama saya selalu desak, ya kenapa kok ngomong sama dokternya lama, kenapa? Tadi adik saya gak mau cerita, tapi ya, dia telepon saya bilang aja sama mama, gak apa-apa. Tapi bilangin mama, ya. Pikirannya harus diserahkan sama Tuhan. Tidak boleh pikirannya mikir yang negatif-negatif, jadi khawatir, jadi banyak nangis, nggak boleh. Akhirnya adik saya
kasih tahu mama saya. Ya, kami berdoa terus ya. Setiap kali telepon berdoa, menguatkan bahwa pentingnya kita punya iman. Jangan khawatir. Hari ini saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara khawatirkan. Tapi Alkitab berkata, jangan khawatir akan hari besok. Karena biasanya kita khawatir tentang apa yang belum tentu terjadi di depan. Suka mikirin yang aneh-aneh. Kita pikirnya suka melayang-layang kemana-mana, nggak jelas. Di negeri entah berantah. Padahal belum tentu. Karena hidup kita masih ada di dalam kendali Tuhan. Amin. Yakin dan percaya. Kita punya pikiran yang benar. Udah serahkan apa yang hari ini kita khawatirkan. Serahkan sama Tuhan. Sehingga kalau kita benar-benar menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Dia sanggup membuat mujizat dan pertolongannya yang ajaib. Tahun 2023 kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu. Tapi kita mau tetap serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, jangan gelisah. Karena kita punya Bapa yang baik. Jadi 3 hal pagi ini yang bagaimana caranya kita nggak khawatir. Ya, yang pertama saudara yakin akan jaminan dari surga. Dia Bapa yang baik. Kedua, mari kita mau mengutamakan Tuhan nomor 1. Dan yang ketiga, miliki pikiran yang benar. Pikiran diisi dengan firman. Saudara lebih baik ngapalin firman aja. Daripada ngapalin utang, bikin takut, ya kan? Udah ngapalin firman. Ya bukan berarti kita lupa sama utang kita. Begitu ada orang nagih, emang saya punya utang, ya kan? Iya. Saya baca di ini saudara, di video teman saya saudara. Teman saya kan orang Ngapak, orang Purwokerto. Ada nagih utang, dia bilang begini, dulu waktu datang melas-melas nangis-nangis. Begitu utangnya ditagih, lebih galak daripada yang ngutangin gitu kan ya. Jadi kesel ya rasanya ya. Nah, daripada mikirin masalah kita yang bikin kita putus asa. Pikirin firman, pikirin janjinya, pikirin kuasa Tuhan yang bekerja. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Hari ini apa yang Bapak Ibu alami? Kekhawatiran apa yang hari ini menguasai kita? Percaya akan jaminan surgawi. Dia berjanji pelihara hidup kita. Pegang teguh itu. Enggak mungkin Tuhan tidak tolong kita. Tidak mungkin. Sebab dia Bapa yang baik. Yang kedua, mari kita mau utamakan Tuhan nomor 1. Pagi bangun, cari wajah Tuhan. Pagi bangun, berdoa, cari wajah Tuhan. Yang ketiga, miliki pikiran yang benar. Renungkan firman. Perkatakan firman. Ubah pikiran kita. Sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Oh, haleluya. Kami sungguh bersyukur Bapa. Engkau sungguh mengasihi setiap kami anak-anak-Mu. Dan sebagai buktinya pagi hari ini Engkau memberikan pesan-Mu kepada kami Tuhan. Memasuki tahun yang baru di tahun 2023 ini Engkau berpesan kepada kami. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Kita mau ingat-ingat terus janji-janji Tuhan. Kita mau selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau semakin dekat sama Tuhan. Semakin melekat sama Tuhan. Dan kita mau isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yang indah, yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pesan-pesan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu, Pak Daniel yang sudah Engkau kirim, boleh menyampaikan isi hati-Mu buat kami. Berkati hamba-Mu, berkati Pak Daniel, istri dan ketiga anak mereka. Bahkan pelayanannya Engkau terus berkati, Engkau berkati juga jemaatnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Dan Tuhan, aku berdoa Engkau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Setiap pribadi diberkati Tuhan, setiap keluarga diberkati Tuhan. Kami percaya kalau Engkau memberikan pesan-pesan-Mu, Engkau bukan hanya memberikan kata-kata, tetapi kami percaya Tuhan, pribadi-Mu sendiri nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya tahun 2023, kalau dunia katakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif,
kami pegang janji-Mu. Tahun 2023 kami akan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tahun 2023 adalah tahun yang very exciting. Ada sesuatu yang besar Engkau sediakan, Engkau nyatakan buat kami yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya tahun 2023 bahkan sampai tahun-tahun mendatang kami akan mengalami penuaian yang terbesar. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah satu lainnya. Biar Engkau yang terus memberkati kami Tuhan. Engkau urapi anak-anak-Mu Tuhan. Tangan-Mu terus bersama dengan kami, memberkati kami, mengurapi kami. Engkau berkati, urapi kami Tuhan. Engkau berkati, urapi pikiran kami Tuhan. Apapun yang kami pikirkan hanya berasal dari Tuhan. Engkau berkati, urapi hati kami. Apapun yang kami rasakan hanya yang datang dari Tuhan. Engkau berkati mata kami Tuhan. Apapun yang kami lihat hanya yang baik, yang benar dari Tuhan. Engkau urapi telinga kami, apapun yang kami dengar hanya yang baik yang dengar dari Tuhan. Apapun yang kami ucapkan hanya yang baik dan benar yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati urapi tangan kami, apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau urapi kaki kami Tuhan, kemanapun kami melangkah, Engkau menjagai menyertai kami. Terima kasih Bapa, dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia